cara melakukan salat khusyuk dan sempurna seperti salat Rasulullah dan para wali Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi Rasulullah SAW dan para wali Allah, salat bukan sekadar gerakan dan bacaan, melainkan mi'rajnya hamba, tempat bercakap langsung dengan Sang Pencipta. Dari momen di mana tirai antara hamba dan Tuhan menjadi paling tipis. Salat yang khusyuk dan sempurna berarti menyatukan kesempurnaan lahir dengan kesucian batin. Berikut penjelasan rinci, mendalam, dan menyeluruh sesuai ajaran syariat dan pandangan para ahli ma'rifat. Persiapan sempurna sebelum takbiratul ihram. Kekhusyukan dimulai jauh sebelum berdiri di tempat salat. Rasulullah SAW dan para wali mempersiapkan hati dan tubuh dengan sangat teliti. Penyucian lahir dan batin. Tahara sempurna. Berwudu dengan kesungguhan. Merasakan setiap tetes air membersihkan anggota tubuh sekaligus menghapus dosa-dosa kecil. Sebelum berwudu, mereka bermuhasabah sejenak, memohon ampun agar hati bersih seperti anggota badan yang dibasuh. Membersihkan hati, melakukan taubat nasuha dan istighfar sebelum sholat. Menyingkirkan rasa dengki, sombong, pikiran duniawi, dan urusan yang mengganggu. Para sufi berkata, jika hati masih terisi selain Allah, maka tempat berdiri itu belum layak untuk menghadapnya. Niat yang benar dan dalam. Menanamkan niat di lubuk hati semata karena Allah. Bukan sekadar melafalkan lisan, bahkan para wali melatih diri seolah salat ini adalah salat terakhir dalam hidupnya, sehingga muncul kesungguhan yang luar biasa, menyadari kehadiran ilahi. Sebelum mengucapkan takbir, mereka membangun kesadaran penuh. Aku sekarang akan berdiri di hadapan Raja segala Raja, menghadap Zat yang melihat segala gerak, mendengar segala ucapan, dan mengetahui isi hati. Inilah inti dari muraqabah, yang menjadi dasar segala kekhusyukan. Kesempurnaan dalam setiap rukun dan gerakan. Gerakan salat Rasulullah SAW sangat tenang, teratur, dan tidak tergesa-gesa. Beliau bersabda bahwa orang yang paling buruk mencuri adalah orang yang mencuri dari salatnya. Itu yang terburu-buru dalam gerakan. Saat berdiri dan takbiratul ihram, takbir dengan penuh penghayatan, mengucapkan Allahu Akbar dengan suara yang tenang namun menggetarkan hati. Merasakan maknanya bahwa Allah Maha Besar melebihi segala sesuatu, dan segala selainnya menjadi kecil dan tiada. Saat itu hati meninggalkan seluruh urusan dunia dan memusatkan pandangan batin hanya kepada Allah. Membaca surah Al-Fatihah dengan tuntas. Rasulullah SAW bersabda bahwa salat tidak sah bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Para wali membacanya dengan tartil, perlahan, memahami makna setiap ayat. Saat membaca Ya Allah tempat memohon pertolongan, hati benar-benar menyerahkan segala urusan. Saat membaca tunjukilah kami jalan yang lurus, hati memohon petunjuk dengan sungguh-sungguh. Membaca ayat dengan penghayatan. Jika membaca ayat rahmat, hati berharap rahmat. Jika membaca ayat ancaman, hati merasa takut dan malu. Sehingga bacaan bukan hanya lisan, tapi menjadi percakapan langsung antara hamba dan Tuhannya. Saat ruku dan i'tidal. Ruku dengan tenang dan merendah. Membungkukkan badan secara sempurna. Punggung lurus, kepala sejajar dengan punggung. Membaca Subhana Rabbiyal Azim dengan penuh makna, mengakui keagungan Allah dan kerendahan diri. Para wali merasakan di sini hancurnya rasa tinggi diri, seolah semua keangkuhan luruh dan jatuh ke tanah. I'tidal dengan penuh percaya diri, bangkit kembali dengan tenang, membaca Sami Allahu liman hamidah. Hati merasakan bahwa Allah telah mendengar pujiannya dan menjawabnya dengan penuh harap dan rasa syukur yang mendalam. Saat sujud puncak kekhusyukan. Ini adalah momen paling dicintai oleh Rasulullah SAW dan para wali. Karena disinilah kedekatan paling tercapai. Sujud dengan 7 anggota. Meletakkan dahi, hidung, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan ujung jari kaki dengan tenang. Tidak tergesa-gesa. Membiarkan setiap bagian tubuh bersentuhan dengan tanah. Penghayatan batin. Saat dahi menyentuh tanah, hati sedang meremukkan segala sifat sombong dan rasa memiliki diri. Merasakan tian makna Subhana Rabbiyal A'la. Mengagungkan kebesarannya dan mengakui bahwa diri ini hanyalah debu yang diciptakannya. Di sinilah para wali memperbanyak doa, karena Rasulullah bersabda bahwa saat sujud adalah waktu paling dekatnya hamba dengan Tuhannya. Duduk antara 2 sujud, duduk dengan tenang, memohon ampun, merasakan istirahat yang menenangkan, dan mempersiapkan hati untuk sujud kedua yang penuh kerendahan hati lagi. Saat tasyahud dan salam, tasyahud dengan penuh kesadaran, mengucapkan segala pujian dan kesaksian dengan hati yang hadir, mengenang keesaan Allah dan kenabian Muhammad SAW. Sini cinta kepada Allah dan Rasulnya, berkumpul dalam satu keadaan batin. Salam yang menyempurnakan, menoleh ke kanan dan ke kiri, mengucapkan salam yang menjadi tanda berakhirnya percakapan dengan Sang Pencipta,
namun membawa ketenangan dan cahaya yang didapat ke dalam kehidupan sehari-hari. Hakikat batin menurut para wali dan ahli makrifat, bagi mereka, kekhusyukan lahir dari 6 keadaan batin yang saling menyempurnakan, sebagaimana dijelaskan Imam Al-Ghazali dan Ibnu Qayyim. Pertama, hudurul qalbi, yaitu menghadirkan hati sepenuhnya. Tidak ada lagi pikiran dunia yang melayang, karena hati terikat erat pada makna setiap gerakan dan bacaan. Para sufi mengibaratkan, jika hati hadir, maka salat itu hidup. Jika hati pergi, maka salat itu mati meskipun gerakannya sempurna. Kedua, at-ta'zim, yaitu pengagungan yang mendalam. Merasakan betapa mulianya zat yang dihadapi, sehingga timbul rasa rendah diri, malu, dan takut melanggar perintahnya. Rasa malu ini menjadi benteng agar hati tetap terjaga dan tidak lalai. Ketiga, al-khuf dan ar-raja, yaitu menggabungkan rasa takut dan harap. Tidak berlebihan takut hingga putus asa, tidak pula berlebihan berharap hingga merasa aman dari hukuman. Keseimbangan ini membuat hati tetap lembut dan selalu berusaha lebih baik. Keempat, al-haya, yaitu rasa malu yang sejati. Malu jika lisan bergerak namun hati kosong. Malu jika mengaku menghadap Allah, namun pikiran melayang kemana-mana. Rasa malu inilah yang melahirkan kesungguhan untuk memperbaiki kualitas sholat. Keimanan itisal, yaitu rasa terhubung. Para wali yang sudah tinggi derajatnya merasakan bahwa dalam salat, mereka sedang bercakap langsung dengan Tuhannya, melihat dengan pandangan batin, dan merasakan kehadirannya yang begitu dekat. Inilah puncak kekhusyukan yang disebut sebagai mi'raj hati. Keenam, istiqamah, yaitu menjaga keadaan itu dari awal takbir hingga akhir salam. Melatih diri untuk tidak terputus perhatiannya, meskipun pikiran sempat terganggu, segera dikembalikan dengan zikir dan kesadaran akan kebesaran Allah. Nasihat para wali dan cara melatihnya. Imam Al-Ghazali berkata, salat tanpa khusyuk ibarat tubuh tanpa ruh. Ia memiliki bentuk namun tidak memiliki nyawa dan manfaat yang hakiki. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan, jika engkau ingin salat seperti para kekasih Allah, latihlah hati sebelum melatih tubuh. Kosongkanlah hati dari segala urusan selain Dia, maka gerakanmu akan menjadi tenang dan bacaanmu akan sampai ke langit. Ibnu Athaillah As-Sakandari menasihati, janganlah engkau mengira bahwa kekhusyukan datang seketika. Ia adalah buah dari kesabaran dan latihan terus-menerus. Jika hari ini pikiranmu sering melayang, kembalikanlah ia perlahan. Setiap kali kembali, hatimu akan semakin terlatih dan semakin kuat terikat pada Allah. Dan para wali juga mengingatkan, makanan dan rezeki yang halal sangat berpengaruh. Jika yang masuk ke dalam tubuh adalah yang haram atau syubhat, maka hati akan menjadi keras dan sulit untuk khusyuk. Maka jagalah rezeki dan lisan, agar hati menjadi tanah yang subur bagi cahaya kekhusyukan. Kesimpulan, salat yang khusyuk dan sempurna, seperti salat Rasulullah dan para wali adalah perpaduan antara kesempurnaan gerakan lahir dan kehadiran hati secara menyeluruh. Ia dimulai dari persiapan hati, dilanjutkan dengan gerakan yang tenang, dan bacaan yang dipahami maknanya, serta disempurnakan dengan rasa takut, harap, malu dan cinta kepada Allah. Ini bukanlah hal yang mustahil, melainkan keterampilan batin yang dapat dilatih. Semakin sering melakukannya dengan kesungguhan, semakin ringan rasanya dan semakin terasa manisnya, hingga pada akhirnya salat tidak lagi menjadi beban, melainkan menjadi kebutuhan jiwa, tempat menenangkan hati, dan jalan utama menuju ilmu laduni serta kedekatan hakiki dengan Sang Pencipta. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.